cari. Mandiri itu kita beternak itu usahakan modal itu seminimal mungkin. Kalau bisa barang bekas yang bisa dipakai. Nah, cari keuntungan semaksimal mungkin. Nah, itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh peternak muda. Kembali lagi. Ini kandangnya Mas Ropit sekarang viral, banyak tamunya, masya Allah. Dari mana, Mas? Pekalongan. Dari Pekalongan. Ini sama ya? Tadi yang dari Gunung Suge wis beranjak. Jadi tempat studi banding atau tukar pengalaman, ngobrol sama sharing-sharing, termasuk bibit azulane diobral, Lur. Siap, sampai tawar-tawar nih. Luar biasa. Los, nah itulah mungkin yang membuat usaha ini berkah, ndak ono kendala. Bukan buat pakan, kalau buat pakan jadi banyak. Oh ya. Jadi sampean kasih ini bibit ngoten nih. Bibit, kasih caranya budidaya azula. Harusnya gimana, terus ditebarnya ya, waktunya betul. Kapan. Nah, itu. Karena memang di video sebelumnya azulane sampean banyak yang salut. Masih lemu-lemu enggak? Masih ya? Oke. Coba yuk kita lihat ini. Isuk mau tak jiko seperempat ya, Om. Oh ya masih, Lur. Orang Gunung Suge tak jiko seperempat jadi nutup nah. Contohnya kalau Om bingung ki aku Iya, bilangnya. tebel sampai numpuk-numpuk. Ini pertumbuhan azula sama apa? Ransum konsumsi nggak imbang. Jadi masih nyalip azula nih. Duluan azula. Nanti kalau nggak dikurangin terus mati. Contohnya seperti sana. Wih, awas. Ini gara-gara ketimpa ya, mati ya. Dia numpuk, nggak dikurangin karena saya fokusnya di sini sama di sana. Nggih. Sini nggak keurus, maksudnya nggak keambil, numpuk akhirnya kering, mati. Lah iya, tadinya ini penuh. Lah iki lho sampai numpuk-numpuk ngene iki kan. Artinya ini harusnya makanya di sosial media yang mau silaturahmi ke sini silahkan, monggo, seneng aku malah Om. Iya, jadi kalau sampai mau pembibitan silahkan, nggak usah beli. Sampai sama Mas Ropit ini, Lur, di-share di Facebook. Siapa yang mau bibit azula datang. Sampean pun mendut, Mas? Udah belum? Sudah sering ke sini ya? Hah? Udah sering ke sini. Wah. Di rumah sudah ada ayam belum? Ayam Bangkok. Oh, ayam Bangkok. Aduh, Mas, dosa lo, Mas. Ayo tak racuni ayam kampung aja. Awas lo nanti dia. Peternak saja. Oh, peternak saja. Menyediakan lo tapi, Mas. Mas Ropit, itu yang ditunggu-tunggu. Kandang di atas kolam dengan budget yang sangat minim. Itulah yang perlu saya angkat di sampean. Kabeh ditukangi dhewe. Bahan-bahan seadanya. Tapi hasilnya istimewa. Oke, kita ke sana, Mas Ropit. Aku pengen ukurannya. Ini masih berjalan, Lur ya. Kemarin belum ada. Karena DOC-nya sudah beranjak tua. Nanti kalau nambah lagi piye? Samping. Samping itu udah disiapin itu yang satu box. Bikin samping sini. Wah, ini pakannya udah self mix ya? Udah campuran. Apa ya, Mas, pakan? Tetap 50% azula? Iya. 50% azula. Pakan sapuan pabrik ya. Terus 6-11 polosnya. Ini perbandingan. Kompis 3 kilo. Diaduan itu berapa? Apa? Pakan sapuan 3 kilo. 6-11-nya sekilo. Azulane 50-an. 50%. Bisa 60 malah. Tapi kok entek? Azulanya dulu yang habis. Oh, malah azulanya dulu yang habis ya. Nanti kan sisa-sisa 6-11 ini sama sisa sapuan ini buat camilan. Camilannya malah kewalik ya. Tapi pertumbuhannya enggak dilakukan. Ya, istimewa ini. Nah, ini adalah hasil breedingan sendiri, Mas Ropit ya. Hasil betina yang kemarin kita review dengan jantan Bangkok. Nah, secara fenotip hitam semua, kaki beragam, kuning, dominan ke putih. Ya dominan, enggak sing gelap hitam-hitam legam, enggak ono ya, jarang.
mungkin sekitar berapa persen ini, cuma ini aja nih masih, tapi juga enggak hitam pekat lah. Aman di pasar. Aman. Jengger, supel, kepala ini mewarisi dari bapake Bangkok. Nah, untuk ukuran kandang sendiri Om, ukuran 2 meter kali 80. Ke belakang 80, karena lek semeter lah pisaunya tangannya enggak kejangkau. Tangannya pendek. Ini sing lanang iki keker banget, bulet ini. Kakinya kuning. Ini metode pakan yang sampean gunakan masa brooding tetap full. Tetap sampai usia? Sampai usia, kalau saya pribadi sampai usia 3 minggu. 3 minggu jalan ke 1 bulan itu belajar pakan aduan. Nanti 1 bulan pindah ke atas kolam udah full aduan. Ajola tambah. Jadi penggunaan ajola mulai di usia 1 bulan. 1 bulan. Jadi 3 minggu jalan 1 bulan tuh penggunaan ajola, tapi dikit, porsi dikit. Belajar pengenalan. Oh, jadi full fornya cuma sampai 3 minggu lur. Tapi dilihat pertumbuhannya ya saya kira ini bagus. Apalagi bongsor ini masih breedingan pertama ya. Pertama Yom. DOC tetasan pertama lur. Belum matangnya induk, seumpama nanti ini bertambahnya usia, saya kira nanti akan lebih istimewa lagi pertumbuhannya. Ini tetasan pertama di farm kita sendiri. Kalau yang asli pertama dari indukan itu dikonsumsi, kedua dikonsumsi, ketiga diambil orang, keempat diambil orang, sampai aku pulang ke Jawa, dari Jawa itu baru mulai pentasan itu. Oh, tadinya wis sempet jual DOC juga awal-awal. Telur fertil. Oh, telur fertil. Masya Allah. Rencana mau ke Jawa itu kan kita nanti kalau mau netasin yang ngurus di rumah nggak ada. Iya. Susahnya betul. Itu lebih baik dipasarin dulu. Waktu itu terus jual telur fertil sampai berapa Mas per butir Mas Robert? Per butirnya 2,5. Wih, murah. Tapi tak tambahin 10, 15. Masya Allah, gitu. Murah lur, telur fertil 2.500 wedan. Terus responnya, tingkat tetasnya sama pertumbuhan ayamnya begitu konsumen sampai yang beli kemarin? Nah itu dari sekarang nggak pernah ngasih kabar tetasannya gimana, terus pertumbuhannya gimana. Tapi dia minta lagi. Oh, telurnya. Berarti telur masih ya, tak foto mesin tetas, sudah masuk mesin tetas Mas. Jadi sekarang nggak jual fertil lagi? Enggak. Kandangnya harus mbak nih lur, gaya saiki. Tapi gini Mak, lek konsumen sampai repeat order atau order ulang lagi, kan bisa disimpulkan bahwa tidak mengecewakan. Leres, betul. Kalau mengecewakan dia pasti lari. Ya, biasanya kalau ya ini semua berlaku ya. Saya juga melayani konsumen, nggak semua yang repeat order mungkin tak ada kendala tangga, itu sebuah kewajaran saya kira. Tapi persentasenya ya jangan banyak-banyak. Tapi kalau ada konsumen yang sampai repeat order atau order ulang lagi berarti konsumennya puas. Sekarang gini Mas Robert, kita kembali ke kandang. Ini berarti kapasitas pinten? 2 tingkat. 2 tingkat kapasitas 100. Panjang 2 meter ke belakang 80 dengan tempat makan keliling. Muter lur ya. Jadi tempat makan itu muter. Baik kanan kiri depan belakang, karena kalau depan aja nggak mungkin ke cover dengan 50 ekor di dalam. Ini utuh 50 ekor di dalam Mas. Belum. Kurang lebih. Ini jamu ya? Jamu herbal. Nah, soal vitamin. Sampai menggunakannya vitamin menggunakan habis netas sampai umur 3 minggu. Bisa sampai 1 bulan, tergantung di hati. Suka-suka saya tuh ya, yang bagus ya memang sampai 1 bulan, terus 1 bulan sampai pembesaran sampai konsumsi itu. Kalau saya pribadi menggunakan herbal, nggak jamu. Terus kalaupun pakai vitamin tuh mungkin 1 minggu 1 kali. Jarang-jarang. Ini kan di luar, tapi nanti ada lampu ya, belum kepasang aja ya. Belum kepasang. Ini Om. Budgetnya ini piro Mas Robert? Ini kayak aku biyen, semua reng ngapain nusuk ya kan? Semua reng kayak aku dulu. Udah bisa bertahun-tahun ini. Ini apa bekas wingi? Bukan. Anyar kan? Sing anyar kan? Lantainya pakai bambu ya.
Lantai bambu. Lantai bambu. Usahakan bambu jangan ram. Ya, kalau kawat ram nggak awet lur. Kadang jebol, harus ditopang dengan kawat jemuran yang harus rapat. Nah, ini sampean bongkar pasang berarti. Iki talian. Nggih. Wah. Bongkar pasang kabeh seumpama ada kerusakan apa gimana kita bisa buat langsung dimasukin set tali lagi. Ya nggak usah bongkar sak rangkane wis canggih pol rek wis jadi buat kandang wis dipikirkan jangka panjangnya. Jadi estimasi bisik-bisik dong. Aduh, kalau biaya itu pira iki? Sama sudah 100 lagi. Berapa ini kalau renge? Menurut saya ini kalau ini nggak habis 200.000 lah dah. Ini. Reng satu ikat 180, ini cuma menggunakan sekitar berapa batang? 2 meter, 1, 2, 3. Saya ikat enggak? Enggak, masih sisa banyak masih satu ikat. Waduh. Itu pun tadinya 3 tingkat. Satu ikat untuk 3 tingkat sama itu ya. Saya sampai lepas karena keduren mau ya. Masih sisa banyak Masian. Weh. Habis 200 lah. Kalau masalah bambu kan ya, gretong. Di lain daerah lain harga. Kalau bambu sampean tapi iki beli ya? Beli. Kalau sini kan murah 10.000. Sudah sampai tempat. Kalau tempat kita masih murah. Nah, ini yang saya katakan bahwa tidak perlu istimewa. Sederhana itu lebih baik. Yang penting yang istimewa itu hasilnya. Hasil akhir kita tuh nggak perlu mewah, nggak perlu keren. Nah, yang penting hasil. Nah, itu tadi yang dicari. Mandiri itu kita beternak itu usahakan modal itu seminimal mungkin. Kalau bisa barang bekas yang bisa dipakai. Nah, cari keuntungan semaksimal mungkin. Nah, itu aja. Kata kuncinya kata kuncinya lor. Itu yang saya pokoknya nanti ini. Oh iya, tirai aku lupa ngomongin. Tirai ini dari bungkus apa? Tele. Pakan ikan. Bisa gunain. Oh, kalau malam sampai tutup semua Mas ya? Semua. Keliling ya? Keliling. Untuk sirkulasi aman, dia masih dapat dari bawah, itu juga bawah. Dan kenapa sependek ini tidak terjadi head stress? Karena adanya kolam di bawah, jadi kelembapan dia naik, jadi ayam tidak head stress. Itu. Yang penting minum tetap stay. Sampai waktu tadi kesini siang panas nggak? Panas ya? Panas, megap-megap banget nggak ayamnya? Enggak kan? Nah, itu adalah efek dari kolam di bawah ini, dia kelembapannya naik menekan suhu, jadi ayam tidak head stress. Kalau ini kita aplikasikan sependek ini, di bawahnya tidak ada kolam, yo nggak tahu gimana kemungkinan head stress. Makanya ini Mas Ropet salah satu inspirasi. Pokoknya nanti Mas Ropet kudu buat induk sendiri. Amin. Kudu buat induk sendiri, siapa tahu. Dimodalin sama bosnya. Dia ngomong dia kasih berkah lagi. Pokoknya ini nanti kudu buat induk sendiri, jadi benar-benar jadi peternak mandiri. Karena mau bagaimanapun Mas Ropet ini salah satu sedulur peternak muda yang menjadi ikon lur, penyemangat untuk semuanya. Iya, hasilnya istimewa, terapannya sederhana. Ini yang perlu kita terapkan, perlu kita angkat. Karena dengan harga pakan yang seperti ini, gimana caranya kita menekan HPP, hitungan pokok produksi, atau kasarnya ngomong modalnya kudu ditekan habis. Baik dari cetak DOC sendiri ya ta, olah pakan lewat Azula, itu inspirasi seperti ini loh yang maksud saya angkat menjadi semangat untuk dulur-dulur semua tuh ya ini Mas Ropet. Dan cuman sekarang kalau kita nggak mandiri susah. Betul. Dan satu lagi yang saya salut, Mas Ropet welcome dengan siapapun, sampai Azula ini dipromosikan di sosmed, makanya banyak tamu, banyak rezeki Mas ya, banyak saudara, banyak rezeki, amin. Oke, gitu dulu. Ini adalah penampakan kandangnya Mas Ropet yang kalian nantikan di atas kolam. Kenapa enggak? Belum 100%. Nanti kalau 100% review lagi. Buat YouTube aja loh. Hah? Gak pede. Udah tak dorong loh Mbak. Dari beberapa bulan yang lalu tuh aku Mas gawe YouTube, Mbak, gawe YouTube. Karena treatment Azula yang seperti itu tidak semua orang, banyak orang yang bisa sampai sesubur itu loh. Aku pun nggak bisa sesubur itu. Sampean termasuk hal yang hebat. Sampai numpuk-numpuk bingung ngurangin.
Nah itu Karena tadi pagi dari Gunung Sege ke sini sampai siang itu belajar itu, terus tak bawain satu plastik pakan itu biar punya sampean. Iya nek wingi. Bawain. Masyaallah. Banyak lagi yang WA terus yes, welcome silahkan kalau mau belajar pembibitan Angola. Intinya nanti yang pembibitan dari sini tolong kalau sudah melimpah ruah Sebarkan lah. bagikan lagi. Jadi sama peternak lah intinya. Berlanjut yes, kita harus bersatu menjadi peternak mandiri karena kalau kita jadi lawan nggak jadi lur. Kita harus bersatu. Tapi orang yang licik ya harus kita tumbur. Iya. Enek pesan di Pangani peternak muda. Wes itu dulu. Saya mau diajak maam ini, seneng aku diajak maam ini. Oke, saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa kiwir-kiwir.